Halo, selamat datang di channel GF Project. Pada video kali ini aku mau nge-review mobil abangku, abang ketemu gede. Namanya Alejandro David, ini Instagramnya di bawah. Mobil ini tuh sering dipandang sebelah mata sama banyak orang dan dicap mobil bekas taksi. Memang mobil ini banyak dipakai buat taksi dulu. Cuman mobil ini udah dikasih kesempatan kedua, dibangun sedemikian rupa, dan orang ini fokus ke performa. Mobil ini jadi dibangunnya itu simple, kencang, ya ganteng. Susah loh bangun mobil Vios jadi kayak gini tuh. Karena memang kalau dibilang mobil Vios tuh dipasangin ini itu serba salah. Kalau dipasangin body kit jadi gondrong. Jadi ya orangnya modifnya simple gini lah. Ini dia mobil Toyota Vios tahun 2005. Kita akan review dari bagian eksterior dulu. Untuk yang pertama, ini masih pakai bumper aslinya, cuman untuk bagian fog lamp sudah ditutup. Kemudian lampu masih standar. Eksterior mobil ini kebanyakan masih standar, tapi ada yang mencolok. Apa itu? Ini dia. Banyak orang ngira ini nggak nyambung, cuman untuk pajangan aja. Jadi kalau yang udah nonton video ini nggak perlu nanya lagi ya, ini nyambung atau enggak. Kita langsung ke sektor kaki-kaki. Kaki-kaki pakai T37 ring 15, lebar 7, ET-nya 35, dan dibalut sama ban 123S ukuran 195/50. Untuk shocknya masih pakai standar, cuman pernya diganti pakai lowering kit dari Tain. Untuk bagian sektor mesin, di sini udah mengalami beberapa upgrade. Memang ownernya ini banyak upgrade-nya itu di bagian mesin. Mobil ini udah dipasang turbo kit TD04 dan busnya itu 0,5 bar. Di sini udah ada open filter dari Apexi, blow off HKS, piping full custom. Kemudian di depan sudah ada intercooler merek Shark. Dan untuk fuel system, fuel pump sudah ganti pakai Denso yang 200 LPH. Dan untuk injektornya diganti pakai punya Toyota Alphard yang 2400 cc. Untuk support pasang turbonya. Karena kalau kita mau pasang turbo tuh, itu harus upgrade fuel system dulu. Karena kalau enggak, bisa-bisa terjadi lean atau kekeringan dan jebol. Untuk support ECU-nya, mobil ini udah dipasangin piggyback dari KKT. Ini dia. Ini yang versi compact 32. Di sini bisa ngatur fuel system sama pengapian atau ignition. Ini untuk manipulasi data di ECU-nya. Soalnya kalau pakai ECU standar kan nggak bisa ngatur bensin sama pengapiannya karena sudah dipasangi turbo. Jadi jangan lupa pasang piggyback kalau yang mau turboin mobilnya. Interior yang sudah mengalami beberapa perubahan. Setir pakai case racing. Di sini ada Luffy Revolution XF buat dash. Jadi di sini tuh nampak semua. Kita hidupin. Sini nampak semua untuk speedometer, tacho, air fuel, O2, water temp, volt, throttle position, intake air temperature, semuanya kelihatan. Untuk data logger mesinnya. Di sini ada Grady boost meter, turbo timer dari HKS, shift knob. Ini nggak tahu mereknya apa, no brand sih. Dan joknya ini pakai punya Toyota MR2. Tapi sudah diganti, di retrim ulang pakai sweat. Plafon sampai belakang dan pilar-pilar sudah dilapisi oleh sweat juga. Untuk bagian pembuangan mobil ini itu nggak pakai reson atau strike di tengah, cuman dipakein saringan di ujungnya. Diganti muffler dari HKS yang high power. Jadi biar nggak terlalu bising, tapi tenaganya tetap dapat. Jadi mobil ini tuh Bang David udah lama punyanya, dia udah punya sekitar 10 tahun. Dan awalnya tuh nggak kayak gini di modifnya. Dia pernah ke aliran stance yang bannya camber itu.
Nah sekarang udah kembali ke jalan yang lurus. Ini karena agak-agak semi racing mobilnya, jok belakangnya nggak ada dan agak bising di belakang. Untuk ukuran mobil pendek, mobil ini termasuk enak loh, nggak keras. Mungkin karena pernya nggak dipotong memang. Lewat jalan agak rusak gini agak kerasa. Dan travel shocknya itu masih panjang. Kita coba tarikin ya. Ngelek. Rencana nanti mau tuning ulang, aku bikinin kontennya ya. Stay tune aja. Kalau mobil turbo tuh meskipun knalpotnya saringannya cuma satu, cuman nggak terlalu bising. Karena kehambat sama turbinnya turbo kan. Makanya kayak Starlet tuh meskipun nggak ada knalpotnya, gitu-gitu aja suaranya. Tuh handling juga enak, nyaman-nyaman aja. Cuman yang kurangnya ya bising ini mobilnya. Bunyi gelodak-gelodak, bunyi nggak tahu apa aja ada di belakang itu getaran. Untuk bus mobil ini tuh cuman 0,5 max busnya. Soalnya internal mobil ini masih benar-benar standar. Nggak ada yang dirubah sama sekali, nggak diturunin kompresinya, nggak diapa-apain. Untuk performa mobil ini tuh belum pernah di dyno. Selama ini tuning cuman tuning di jalan, dan untuk dites di 200 meter pun mobil ini belum dites. Karena ya masih belum fanzone kan, percuma juga dites di 200 meter. TD04 di 1500 lumayan kerasa juga ya lagnya. Tapi sekali busnya masuk langsung ke Jamba. Untuk daily driven mobil ini enak, nyaman juga, lumayan nggak begitu keras. Untuk borosnya ya sama aja sih kayak mobil standar. Yang penting nggak gatel aja kakinya, selalu kembali ke itu. Cuman ini koplingnya masih agak nggak enak juga. Waktunya ganti sih, ownernya bilang. Jadi dibuka dikit langsung nyangkut. Dan keras banget. Udah kayak kopling racing. Padahal masih standar koplingnya. Jadi kalau ada yang nanya mau bikin turbo mobil NA itu habis sekitar berapa tuh? Jadi misalnya turbo kit itu biasanya harganya 10 sampai 15 jutaan kalau yang bekas. Tapi kalian harus ingat, harus upgrade full system. Full system itu apa aja? Yang jelas fuel pump, fuel injector. Dan kalau ada yang biasanya mobil tuh, ini kan sistemnya returnless bensinnya. Jadi dia berhenti di fuel rail. Sedangkan mobil lama ada juga yang balik lagi ke tangki. Itu harus beli FPR atau fuel pressure regulator kayak Starlet. Nah itu coba aja kalian total sendiri, lihat di online harganya berapa. Kalau feelingku, kalau udah aku coba hitung-hitung, paling murah itu bikin turbo itu sekitar 30 jutaan. Itu udah sama fuel system dan engine management. Kalau mau murah pakai piggyback aja kayak KKT gini atau Dastek. Oh iya, mobil ini tuh belum diturunin kompresinya. Internal masih standar, nggak ada diapa-apain untuk masalah internal mesinnya. Dan makanya busnya cuma 0,5. Kalau dilebihin buyar deh mesinnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Thank you yang udah nonton. Memang untuk mobil ini reviewnya nggak banyak yang dibahas, soalnya memang masih ada beberapa kendala seperti belum fine tuning, koplingnya harus diganti. Tapi bakal banyak video tentang mobil ini untuk upgrade dan fine tuningnya nanti. Tungguin aja videonya. Jangan lupa subscribe and see ya.